I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait biolistrik, materi yang ke-6 yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastutik, STMT. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vina Febrianti dengan NIM 12300220007. Baik, memasuki materi yang pertama. Pengertian biolistrik. Biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber ATP atau adenosin trifosfat. ATP dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam. Macam-macam gelombang. Yang pertama ada arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua arus setengah gelombang, yang ketiga arus setengah penuh, yang keempat arus searah murni, yang kelima faradik, yang keenam sertakan faradik, yang ketujuh sertakan sinusoidal, yang kedelapan galvanik yang diinterruptus, yang kesembilan ada arus gigi gergaji. Berikut ini adalah gambaran macam-macam gelombang arus listrik. Next. Isyarat kelistrikan tubuh. Pengertian EMG atau elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Cara penggunaan elektromiogram atau EMG adalah otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neuron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot dihubungkan dengan saraf otot dan flat, sehingga potensial isyarat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang aksos akan diteruskan ke serat otot melalui motor implan. Sistem kerja IMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan yang diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum kontraktoris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Fungsi elektromiogram atau EMG berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Pengertian EKG. EKG atau elektrokardiogram yaitu pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Cara penggunaan elektrokardiogram yaitu cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini digunakan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu aktivitas listrik akan berjalan dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap fase detak jantung.
Fungsi yang pertama merupakan standar untuk diagnosis jantung, yang kedua memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infrak otot jantung akut, yang ketiga digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung, yang keempat kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung, yang kelima membantu menemukan gangguan elektrolit, yang keenam memungkinkan penemuan abnormalitas. Pengertian adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Cara penggunaan elektrogastrogram adalah elektroda ditempelkan pada bagian atas perut, memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Fungsi elektrogastrogram memiliki dua fungsi. Yang pertama ada elektrogastrogram berfungsi untuk membantu menyembuhkan dispepsia atau MAH. Yang kedua, elektrogastrogram bagi penderita gastroparesis yang berfungsi untuk memperbaiki aktivitas moelektrik pada lambung. Pengertian ENG atau elektroneurogram adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Cara penggunaan sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Fungsi elektroneurogram atau ENG berfungsi untuk mengetahui keadaan lingkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miasteni. Pengertian ERG atau elektroretinogram adalah teks mata yang mengevaluasi fungsi retina. Film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Penggunaan para uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruang gelap selama 30 menit. Kemudian peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan, permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak mata ketika disorot cahaya. Fungsi elektroretinogram atau ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Pengertian EOG atau elektrookulogram adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat penggunaan posisi dan gerakan mata.
Cara penggunaan ini sepasang elektroda diletakkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrokulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata. Gerakan mata sewaktu tidur dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata. Salah satu penerapan klinis adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Circle ECG tergantung pada otot mata dan sistem vestibul atau keseimbangan. Fungsi elektrookulogram atau EOG berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Pengertian EEG atau elektroencephalogram atau adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Cara penggunaan elektroencephalogram atau EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Fungsi 1. Mendiagnosa dan mengklarifikasi epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi detak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau demensia narkolepsi. Yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Kesimpulan, biolistrik merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate. Sinyal listrik yang direkam dari jantung, elektrokardiogram atau EKG dari otak, elektroencephalogram atau EEG, dan dari otot, elektromiogram atau EMG merupakan sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal listrik yang kurang dikenal seperti dari retina, elektroretinogram atau ERG, dan dari otot mata, elektrookulogram atau EOG, jantung, magnetokardiogram atau MKG, dan dari otak, magnetoencephalogram atau MEG. Next. Baik, itu tadi adalah
Baik, itu tadi adalah penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah kata atau tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.